Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da ma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih berikan kita nikmat hayat, nikmat hidup sehingga kita masih bisa berhadir di rumah Allah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah membawa manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah seperti kita rasakan sampai saat kini. Baiklah Bapak-bapak, Ibu, hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan pembahasan awal tentang bicara tentang siapa wajib zakat fitrah itu, yaitu pertama tadi kepada orang yang merdeka. Jadi yang merdeka kok tidak budak. Kalau dia budak, tidak wajibnya menzakat diri dia. Jadi nama zakatnya adalah induk sambangnya atau tuan pemilik. Sampai bila tu di grup matahari malam fitri dari Ramadan dengan mendapatkan akhir juzuk dari Ramadan. Kini selanjutnya wa waktu adaiha mi waqtil wujubi ila ghurubi syamsi yaumil fitri, dan waktu membayarnya zakat fitrah itu adalah dari waktu yang wajib sampai tenggelam matahari di hari fitri. Jadinya dulu waktu awal zakat fitrah loh ada yang disebut waktu wajib lah, wajib dan tu helai. Kalau ada yang jawas, yang waktu jawas itu adalah mulai di awal Ramadan. Itu boleh lah nawaa dibayar zakat. Kalau yang waktu wajib, waktu membayar zakat fitrah itu tenggelam matahari hari fitri. Itulah nak dua cerita itu telah wajib bahwa membayar zakat fitrah itu. Fayazamul hurrul madhkuru ayyuaddiyaha qabla ghurubi syamsihi. Maka wajiblah orang yang merdeka, masih nyambung ke petang. Orang yang merdeka aku kan orang tidak budak bang. Nanda disabuyan detehnya, ada wajib membayarkan zakat fitrah itu sebelum tenggelam matahari. Jadi sebelum tenggelam mataharinya hari fitri. Bila tenggelamnya matahari fitri? Berarti kalau besok hari Kamis lah. Nyokan ada tenggelam akhir Ramadan, tenggelam matahari fitri. Kalau lebih suai itu lah dianggap namanya adalah awaklah haram lah membayar zakat fitrah. Jadi terus kalau lah itu namanya masyarakat biasa aja lah. Jadi termasuk orang yang merdeka dan desa itu sebelum
sebelum tenggelam matahari fitri, sebelum tabanam matahari hari raya fitri itu wajib membayar. Untuk siatu kasih wajib aman an kulli muslimin, muslim diwajibkan kepada setiap muslim. Itu pertanyaan utang. Utang pertanyaannya bu, orang Indonesia sama Kristen. Tunyo bayian zakat fitrah wa. Piti awak atau pitinyo? Pitinyo. Tapi nyo yang kawak. Kau zakat fitrah piti paragihannya nyobayan ke zakat fitrah. Kalau lah paragihannya tu berarti lah punya awak. Kalau lah nyobayan zakat fitrah tu berarti piti awak nanado di tangannya untuk nyobayan zakat fitrah. Nan zakat fitrah kau wajib kasih kau orang muslim. Tapi nyo cenya ambo zakat fitrah lo kini ce. Itu nado tu dah. Nado karena zakat fitrah itu orang muslim. Jo ambo membayar zakat fitrah siano piti ambo kau buat yang kenyo untuk membayar zakat fitrah kan apa tu dah. Ambo membayar zakat fitrah rahmat lah nyogian piti tu aten nombor satu aten nombor rahmat nam bayar siap sikap dia tu kau bayarnya. Kasihan bayarnya kali ke orang muslim lo belia. Nah aman apalagi kalau seandainya induk sama itu, induk sama itu berarti inyo membayar tu dak pitih nanya bayar terus pitih nanya agihan kan itu, pitih tu nanya agihan ka pembayar zakat fitrah. Talzamuhu nafaqatuhu. Daripada setiap muslim wajib lo membayar orang yang memberikan nafkah. Seperti itu dengan bakawine punya bini kan yang bagian nafkah itu. Maka wajib lo lah baginya untuk membayar zakat fitrah rumah. Atau yang milik orang yang menjadi milik orang yang jadi milik tentu kok budak namanya tu namanya orang yang menjadi milik atau lain atau kerabat yang kerabat tadi nan orang yang menjadi tanggungan nafkah kan ada orang kerabat yang ditinggal aja Makasih kerabat itu adalah orang yang mungkin kok sahabat mana lebih dekat, maka wajib lo baginya untuk membayarkan zakat fitrah katiko tenggelam matahari. Guru itu guru matahari yang wajib untuk membayar zakat fitrah. Walaupun ada istriku adalah karena talak raji'i, katiko akan gurub matahari bulan Ramadan, jadi talak bini talak raji'i ko talak berapa? Talak 1 atau talak 2 masih ada peluang untuk balik. Raji'i ko rujuk. Lah kada talak walaupun dia kena talak sekali atau talak 2 masih tetap wajib dia kalau bercerai dia mah. Masih ada peluang untuk rujuk atau memperbaharui balik. Bisa balik ke rumah tadi. Dia kok ditalak talak Tapi kalau lah talak rezeki kan alun habis masuk idalah sebelum gurub matahari rayo qabla gurubi lailatul idi atau atau rumah istri yang ditalak talak bain tapi nyo masih
hamil, mengandung, bini mengandung. Kalau bini mengandung bang, you saya talak je. Nanti bini masih mengandung. Berarti kan alun terlai, alun bicara terlai, dan jatuh talak sampai lahir naik. Nama anak kawan talak bini jangan kita talak bini dah bunci tu lain. Bini sedang mengandung talak asli. Tunggulah idahnya sampai malayan. Walaupun istrinya tu adalah budak amat. Jadi amat tu namanya tu hamba saya budak. Walaupun bini budak, tu wajib dia nyono tu untuk membayar zakat fitrah. Maka wajiblah oleh zakat fitrah keduanya seperti nafkah keduanya. Mana kedua tadi? Orang bini yang akan naik talak raji'i atau bini yang talak ba'in yang posisinya keadaan hamil. Tetap wajibnya membayar zakat fitrah seperti wajib memberi nafkah. Jadi itu masih kalau masih talak raji'i, tetapnya berkewajiban bagi nafkah. Kalau dia tetap bagi nafkah, maka wajib dia untuk membayar zakat fitrah rumah. Rumah PNS, jangan dibayar je seorang dia gaji je. Lada pendapatannya. Maka tidak wajib membayarkan zakat fitrah dari istri yang durhaka. Bala tajibu an zaujatin nashizatin li suquti nafaqatiha anhu. Kalau orang mahwa karengkang, nusyus, durako, pahlawan, jahe, tak wajib kau awak nak lelaki lah kau. Ada rumah awak nan nusyus, cilako, cecawi je lelaki je. Ada rumah lelaki je dah. Maka tak wajib dia pulai yang memberi zakat ni. Karena alasannya karena gugur memberi nafkah. Kalau berusi jangan kerengkang lelaki lain. Patuh. Jadi kalau awak ditagah puasa baca, awak ke puasa nak dizizin aja dah je. Tiap ke puasa nak dizizin awak puasa qada bah. Apa petang kaji awak puasa sunat awak tertagah aja terus. Melok ke puasa kau dah je. Tu je jahil lelaki dia mah. Cari lelaki je lah Cari lelaki je. Maka nak wajib zakat. Tetapi bal tajibu alaiha in kanat ghaniyatan, maka wajiblah zakat bagi perempuan itu tadi. Inyo bayar dia sendiri jikonya lah kayo lo. Kalau nyoban saya lah nyoban aku lo tu lah. Atu juga ke pembayar. Jadi kalau ada istri yang durhaka nanusyus, maka nak wajib suami membayar zakat fitrah karena lah gugur nafkah. Maka orang berusi tadilah membayar zakat fitrah sendiri. Itu kalau nyolek kayo. Kalau nak kayo, itu jangan durhaka. Dan tidak wajib pula membayarkan zakat fitrah dari perempuan yang merdeka, yang kaya, yang indah nusus, yang mempunyai suami yang bansai. Tak wajib membayar zakat fitrah itu doh. Nyok merdeka, nyok kayo lo. Inyo nak durako dah. Bini ko nak durako, tapi nyok kayo, nyok merdeka lo. Dapat dan pulai nak bansai. Nak wajib dan pulai membayar zakat fitrah itu doh. Pulai bansai mah. Orang mai kayo, bayarlah di rumah seorang. Encak rumah ke rumah kayo. Ada merdeka, nak dalam merdeka bayar seorang. Laki-laki orang kongkang kaki lain. Ala kayu ancak lo tulai nado lo durako dah saulah. Hanya lo membayar zakat fitrah seorang. Itu kalau pulai bansai. Tapi nya perusiko kayo, inyo santiang nak durako, ampulai kayo. Bayar dan pulai. Kalau pulai bansai? Iya kau tanya.
membayar zakat fitrah dirinya. Nak dulu bayar lah, dia bini lah. Iya, tapi nak dulu betul rumah. Tu akan bayar. Dia mana elok mana orang polisi tu kata mana Allah hancur kayu. Yo kalau dapat laki gagah santi yang tu bansai tu balai timur lah bayar lah kalau bini kayu lo. Kalau laki awak gagah. Nah, jadi maka tidak wajib atasnya suami membayarkan zakat fitrahnya karena nabi kemudahannya. Dia nyoban saya tu mah mengko nak dibayarnya zakat fitrah rumah. Nah, tapi kalau orang rumah rokoknya kayu, kerengkang tu leh, bayar surang. Itu kalau saya ada berisiko kayu. Tapi kok dapat dia berisiko saulah, juelo, ampulai dah bansai. Nak wajib membayar zakat fitrah ada laki itu. Karena lah nabi kemudahannya tadi artinya tak ada kemudahan dia untuk membayar zakat fitrah itu. Maka orang rumah lah membayar tu lagi. Wala alaiha likamali taslimiha, dan tidak wajib pula zakat fitrah atasnya istri kalau seandainya suami layan piti. Nak wajib atasnya istri dok karena nyolah menyerahkan dirinya kasadonyo ka suaminya. Jadi nak bisa lo perusiko tadi membayar zakat fitrah dok, tetapi dibayar dek suaminya diampulai karena ketika nyolah dinikahi oleh laki-laki itu tadi berarti nyolah menyerahkan diri ke laki itu tadi. Maka laki lah dia berfikir lagi apa sarahan diri bini yanca saulah. Kemudian inyo na laki kan dalam nama karajo tu nak saulah nama itu dah. Tapi kau nama sakit itu nak doa tio lah. Nama karajo di mana saulah nama itu. Pamaleh nama itu. Dan tidak wajib pula membayarkan zakat fitrah dari anak yang kecil yang kayu. Kalau awak punya anak kene tapi anak awak kayu, awak apa orang enggak? Anak wajib lo membayar zakat dah. Kene yang lo kira kayu. Orang fatarnya kini kan orang YouTuber ko kene ko ala banyak betul. YouTuber. Alun sekolah gay lung karajo gay direkam-rekam aja dorang ya ala gaji per bulan. Wala an waladin saghirin ghina, maka bapak tidak wajib pula membayarkan zakat fitrah dari anak yang kecil tapi dia kayu. Fatajibu min malihi, maka wajib membayar zakat fitrah itu dari hartanya sendiri. Jadi carilah abu anak nak kayu cepet, anak tu membayar zakat fitrah surang. Kalau ya bila ni yalah nak zakat fitrah ko kan apa ke puasa-puasa ke rumah. Zakat fitrah ko orang baru lahir aja, baru contoh orang baru lahir. Kira lah kayu aja nak ke baru lahir sendiri. Keluar piti dari piti tadi. Contohnya kalau lahir nak ambo, cucu ambo kecandung dan nagih nak ratu warisan pusaka kayaknya. Lahir nak anak tadi tu cucu dan dua abang saya. Anaknya kena itu baru lahir baru kira kayu dia ambil dari harta itu tadi untuk membayar zakat fitrah. Itu kalau seandainya nyo anak kena ke kayu. Fa in akhrajal abu anhu min malihi jaza. Jika dikaluannya dia abai dari zakat untuk zakat fitrah itu tadi dari anak tadi diambilnya dari harta. Ko nak kayu ko kena tapi abaknya kaluannya boleh ya. Kemudian bisa lo abak kau tadi lek mambiak dari harta anak kau tadi jika dia berniat untuk mambiak mengganti contohnya anak kena kayu ndak wajib abak membayar zakat fitrah dah.
Wajib diambil dari harta anak aku tadi. Lalu kamu tahu abah aku sendiri hanya kaluan jo zakat fitrah dari harta dirinya sendiri. Boleh saja bapak aku membayar zakat fitrah anaknya. Tapi kalau ayah kau kata kau mau bayar dulu di peti ambo, nanti ambo ambil dari peti anakmu kau tadi. Boleh? Ambil dari harta itu lah, diganti lah peti ambo yang kaluan tadi lihat. Boleh kalau seandainya berniat untuk meminta ganti nanti dari harta anaknya. Kan ada dua gelombang tu. Cie anaknya kena langsung dibayar dari harta anak aku sendiri zakat fitrah. Atau abahnya memakai piti abah dulu untuk membayar zakat fitrah anaknya. Tapi pada saatnya mengaluan zakat fitrah untuk anak aku tadi dan kayu aku tadi, enyo baniai nanti diambil diganti dari harta anak itu tadi. Boleh. Jalan ke kayu lah nak, kayu je nak apa? Tu merdeka lo ada. Oh kayu tu. Kincai je. Kayu je. Aduh, je malin kayu sih kau di Piangman kau ada malin kayu di perpanjang. Malin kayu je. Wa fitratu waladiz zina ala ummihi. Fitrah zakat fitrah anak zina kewajiban induk. Induk dan marah saya deh itu mengkoe kalau nak kata induk dan korban. Abah aku tadi nak ada status anu ya menikah anak dia nanti nak ada status dia. Tiba zakat fitrah je induk lah dekat bayi dia malang eh. Itu kerja. Itu mengkoe nak kerja sama tu kalau ada status itulah resmi baru kerja sama namanya dia. Iko anu je tentu yo je amuah je tu yo je. Amuah je sudah Ya. Dia sama muah ya. Dia dah pernah bersih dah muah aja. Kalau membayar zakat fitrah dan zina tu tadi induk dia kemayar. Karena nasabnya kayak induk ele. Nak ada babak ko yo bae nama tapi nak ada garisan kak putih. Munculnya nasab kabak tadi kalau seandainya melalui jalur pernikahan. Siapa yang menjadi korban dengan seperti itu? Tetap perempuan jadi korban. Dia mau kecian mah. Kita ada di misbah. Ambo ceramah di semua. Di tempat rekreasi. Anak kelas 3 sanawiyah. Belum poso. Ampun nak menangis tak kaji. Malam ceramah kau jam 4 siang aja sampai sehe. Dah duca lah memang anu le dah. Pakai le dah tangkuk dia dah. Nang laki-laki kau beko malamnya kau pergi ke Pekanbaru je perpisahan mah. Perpisahan je kira lagi tangkuk tu. Ya Allah. Lah kalau anak zina tu tadi induk tu. Dan tidak wajib pula terhadap anak yang besar yang kuasa atau usaha. Nak wajib lawak tu doh kalau nak wajib lawak abak orang membayar zakat fitrah nak wala kadang. Inyolah mampu lah bisa berusaha. Nak wajib membayar zakat fitrah tu lain. Kau mula 7 belah. Kemudian dia lah bisa berkarajo. Malah berusaha tak perlu orang bayar zakat fitrah. Yuang bayar zakat fitrah, yuang lain. Yuang kena jauh mah. Pitilah dah. Bayar zakat fitrah seorang. Adik bah. Dia nak kewajipan dah waktu ni. Nak je lah kadang. Ini jalan kena. Dan tidak wajib pula membayarkan zakat fitrah dari budak yang kapia. Awak punya budak, punya kapia. Nak wajib lo bayar zakat fitrah dah. Nyo kapia mengajar zakat fitrah lo kau bayar ke jom. Nak zakat fitrah nyo bala nak kau bayar. Nyo nak wajibkan zakat fitrah dah. Nyo kapia. Kok mempunyai budak kapia. Yang budak kau dolar nak kapia kan. Kau punya budak kapia nak wajib buat bayar zakat fitrah nyo dah. Tapi kalau punya budak muslim wajib bayar zakat fitrah. Nyo menjadi bahagian dari awak. Kalau yang membantu awak itu nyoba karajo bau saho lo, nyoba upah lo, bayarlah deh.
Kan ada upah emang. Dia digaji lah mah. Dan tidak pula wajib membayarkan zakat fitrah terhadap orang yang murtad, kecuali bahwa kembali ia bagi Islam. Contohnya, kau ada orang yang murtad atau nak wajib bayar zakat fitrah, atau ada budak wa nak murtad gaya, atau apa lah namanya kau anak wa yang murtad, tak ada wajib bayar zakat fitrah ada. Dan ini tak ada wajib zakat fitrah kecuali kalau nyolah balik ke Islam, balik tu wajib zakat fitrah. Syaratnya belum masuk Islamnya belum kalau bayar zakat fitrah kau sebelum terbenam matahari. Itu masuk. Tapi dia masuk Islamnya setelah terbenam matahari masuk Islamnya. Ada wajib tu dah. Awak masuk Islam setelah terbenam matahari ialah aja. Dan wajib pula atas suami yaitunya membayarkan zakat fitrah pembantu istrinya jika ada pembantunya tu amatnya. Budak kau ada punya pembantu budak bini awak kau wajib lo dia pulai untuk membayar zakat fitrah. Jadi istri punya khadimah pembantu, jika ada pembantu amat, ada pembantunya dan pembantu istrinya yang karajonya mengurus dirinya dan mengurus bininya. Itu wajib tu, tidak yang muajiratan, tapi tidak wajib membayar zakat fitrah orang nan awak lagi upah dan orang yang mendampingi istri awak dan ini dia lagi upah walaupun dengan izinnya atas muktamad. Nah tadi kalau ada istri awak punya pembantu dari budak, kan budak awak nama tu dah, tapi pembantu budak dari istri awak, dari kami laki-laki gua. Atau bini awak kau ada punya pembantu budak lo siapa wajib membayar zakat fitrah itu? Itu adalah suami. Nah, kau bini awak gua. Bini kau punya budak menjadi pembantu dari istri awak. Aku awak. Awak kan dulu kau pakai budak lo kan. Nan awak tetap lo membayar zakat fitrah budak pembantu dari istri awak. Tapi tidak wajib awak membayar zakat fitrah. Itu tadi pertanyaannya. Tidak wajib awak membayar zakat fitrah pembantu yang inyoko sendiri adalah ado upah. Lah ado gaji. Nah, karena karena jikalau ada upah tu adanya fasid karena ada wajib membayar nafkah no. Itu kan nak menjadi nafkah awak tu loh. Kalau pembantu awak tu tadi bukan bahagian dari nafkah awak, tapi ini adalah awak upah untuk bakar jojo awak. Paham enggak itu kan? Kalau dia menjadi bahagian dari nafkah awak, tercatat dalam tanggungan awak, itu baru menjadi kewajiban awak membayar zakat fitrah. Kalau ini itu adalah orang luar, kemudian bekerja untuk mengurus rumah tangga awak, maka dengan upahnya sendiri ini membayar. Tapi kok ada untuk sampai ke membayar zakat fitrah ini, tu Allah tu. Itu sah-sah saja ni kalau seandainya dia kena membayar zakat fitrah aja. Tapi secara prinsip bagi ambo nan punya orang makan itu ambo nak punya kewajiban untuk menagihnya zakat fitrah dah, membayar zakat fitrah dah. Tapi kalau ambo membayar tak masalah dah. Tapi nak punya kewajiban dan ambo bicara masalah kewajiban. Boleh. Kasar ada orang kalau bayar zakat fitrah dengan saya ke dia hanya. Tapi tidak menjadi kewajiban dia. Sebab kalau menjadi kewajiban, itulah menjadi tanggungannya. Kalau nak bayar, dia nak berusaha. Itu orang perusi ko, nak isteri ko nak bayar dia pulai berusaha. Pulai masuk neraka. Dan perusi atau dia nak bayar zakat fitrah, dia nak lebih kewajibannya. Karena nak tugasnya dia suami. Tapi dia harus mengingat lah bayar zakat fitrah wajah, saya ada kanannya. Bukan pulai lah sibuk je jangan ilmu dia kerana ada bayar zakat fitrah wajah. Pas pertanyaan tadi. Okey.
Kalau seandainya inyo tu mengambil upah muajiratan, bekerja secara profesional, makanya layak untuk mendapatkan gaji bulanan, maka itu kewajiban inyo membayar zakat fitrahnya. Tapi kalau seandainya induk sambang itu berniat, berkeinginan untuk membayar zakat fitrah, monggo, silahkan. Woi, nama. Jadi, nyokan ada waktu zakat fitrah tu ada jawas. Adonan jawas itu boleh dari awal Ramadan sampai tenggelamnya matahari akhir Ramadan. Kemudian menjadi wajib pada saat malam tenggelamnya matahari itu tadi. Kemudian menjadi afdal menjelang sholat. Kemudian menjadi makruh kalau seandainya dibayarkan sampai tenggelam matahari hari raya Idul Fitri. Makruh itu pun harus ada uzur, alasan-alasan tertentu yang membuat awak menangguhkan membayarkannya. Mungkin contohnya orang nan akan menerima zakat ko nan dari kerabat awak aluna dolai. Orang nan kawagian zakat fitrah ko aluna dolai. Atau harato nan kawa agihan wa kaluan zakat fitrah ko masih gaib. Anak kawagian aluna dolai dong. Itunya. Tapi kalaulah di luar tenggelamnya matahari di hari fitri, itu namanya lama haram lah itu. Namun pemberian awak pada saat itu namanya adalah sedekah dan awak wajib mengqadha membayar zakat fitrah awak. Jadi mangko awak usahakanlah sesegera mungkin untuk membayarkan zakat dan menyalurkan zakatnya. Mungkin lebih capek lebih baik. Tak awak disuruh mungkin lebih encak awak kalau nu dapat ni hari-hari tujuh narami. Hari orang kesemayang mengajar lebih tahu sengaja akhirnya kalau bisa kan dapat disalurkan sebelum orang hari raya itu lah nimu sekali. Buku pagi itu sekali di tanahnya barang itu tadi menjalangnya semayang Idul Fitri. Karena namanya zakat fitri namanya. Zakat fitri itu sebelumnya sholat Idul Fitri inyo lah buku. Ala di tanah nasi itu tadi barang tadi menjadi nasi nyo makan buku yo tanah de barang zakat fitrah itu tadi. Kan yang rayo yang pusuk-pusuk patang pun kan memuat zakat fitrah yo disuruh rumah ko. Kan mami zakat fitrah yo di Surabaya. Ya. Kemudian kan awak berikan itu kan waktu kurang selesai sebenarnya ayo. Yang awak sudah dari panitia. Kalau kewajiban dari masyarakat memberikan ke panitia kan ada sebelum sholat itu. Iya. Tapi kan awak mendistribusikan ke yang berhak menerima kan salah. Jatuhnya telah makruh itu hari. Awak mendistribusikan itu kan TK itu bertanggung. Iya, mangko awak mendistribusikan itu sebenarnya kan malam lah bawa no kupon itu kan. Kadang-kadang kalau mencukupi kalau gua. Ya lo cukup tolong gua lah bongo kini lo cukup lah. Besok kita peluan. Kalau bisa dioyak aja menjelang pagi itu atau malam itu sudah bagian tanah nih. Pada mantang kupon. Ini adalah dari katanya hanya kewajiban tadi itu bagi pemberi zakat. Kalau panitia itu boleh saja dia memberikan sesudah sholat katanya. Iya. Yang kewajiban orang yang memberi zakat sebelum sholat itulah. Tapi bagi panitia atau amil yang akan membagikan ke penerima boleh saja katanya sesudah sholat. Karena memang peruntukannya itu adalah untuk fitrinya tadi. Nah, peruntukannya itu, ini kan istilah statusnya kan berbeda. Kalau orang mengaluan, ini mengeluarkan Allah namanya itu. Maka seyogianya awak segera pula menyalurkannya. Maka kenapa muzaki itu membayarkan zakatnya cepat supaya capek lo dinikmati dek mustahik awak. Maka kini bahas supaya jamaah awak nak membayar zakat fitrah kau minimal tu lengki jam 11 malam
orang takbiran itu selesai nih. Panitia kan rapi, lah tetap dia kopon dia hanya sekali hari itu. Beko kan anunya kau mayan itu baru dibagi sudah kelai. Itu lebih aman awak. Lebih aman awak, kemudian lebih terjaga, termasuk awak panitia ya jadi lebih tidak lalai lo awak, dianggap tidak lalai beko. Yang amannya itu berarti kan besok bahwa itu kalau kita masih ada mengujung malam ini kalau ada dia yang batas waktu kalau lewat itu anda terima oleh Pak Timo yo bagi sebelum sebelum kadang bagi itu kadang jam 2 itu Pak Ama menurut itu rumah orang nak bagi bagi yo dengan kerja ini suruh dulu Pak bawa lu jalan mama magi itu mungkin baru dibagi lah nama-nama bian surau nama bian zakat sudah bagi lah dia bian zakat dibagi kalau mau orang Jaca di haluan-haluan. Ya di haluan-haluan ya. Jadi umumnya lah menjelang poso, menjelang rayo, di kanan, wah ke kanan dari. Yo kalau ada wak kali kopon bagian malam tu kopon ada mau sudah. Bisa bagian kayaknya oleh siap semuanya, atau orang semuanya tak ajarin bagian orang rumah ada ajaran Harus banyak petugas deh. yang mau itu tapi yang Amu kan awak kan bagi kopon je malam je mah. Bagi kopon angke barang masuli. Kan panitia repot Yo. Kan memberi zakat itu kan awal Ramadan sampai akhir Ramadan tuh kan sah-sah itu bayinya. Iyo. Kenapa harus ditunggu waktu wajib itu bayinya? Ini satu kebijakan mungkin dari pemerintah atau dipikirlah. Soalnya yang panitia aku tuh kerajanya itu ciro. Iyo. Itu yang disampaikan udah tadi. Mangkoi teori elai malam itu ketika la terimpun malam tu panitia itu nya mantan kopon besok kan antar koponnya dan tamari seli ya kopon seli sambil jalan mantan anu tu antarnya barang seli tapi kan ada fadilah yang mananya no. Lah, semua diingin suak. Pokoknya kesana edukasi masyarakat awak. Nah, dan atas pengulu melanjut dan lain. Kalau clear tu dah. Jadi ketika bagian kopon tu dia barang seli. Jadi sesudah tu lain di umumnya lain kami bisa fokus anu lain itu. Wa ala sayyidi fitratu ammatihil muzawwajati li mu'sirin. Dan kewajiban atas pengulu yaitu membayarkan zakat fitrah amatnya budak perempuannya yang dinikahkan bagi suami yang bansai. Dia punya budak perempuan, kemudian dinikahan budak tadi jo suaminya bansai. Bansai suami bakal membayar zakat fitrah ini amangko ndok sama pengulu dan punya budak tadi wajib membayarnya. Nah, kalau seandainya suami dari amat kau tadi budak perempuan kau tadi amat kau budak perempuan nanti amakan juga sama membayar zakat fitrah kalau budak kau tadi dinikahkan induk sama kau dengan suami laki-laki yang bansai lo. Dari amatnya budaknya hamba sahaya perempuannya tadi. Ndak pengulu itu menikahnya dah. Ndak menikahi dah, menikahkan. Dengan orang lain dia budak lain. dengan orang bangsa Ada orang bangsa. Dan wajib pula atas perempuan yang merdeka yang kaya yang dinikahkan bagi budak. Nyo padusi tapi nyo merdeka, nyo kayo dinikahan dengan budak. Wajib nan perempuan yang merdeka aku tadi membayar zakat fitrah.
Ya, tidak atasnya budak laki-laki kau tadi. Ini aja budak tu baca duele. Nah, kan ada nan kawin silang mereka. Perempuannya merdeka. Yo kayu lo tu lain. Terus dinikahan bagi budak. Itu nak wajib dia tu. Wajib dek nam produksi kau tadi membayar, tidak artinya nam budak laki-laki kau tadi. Ya, kalau orang produksi kayu, mangga budak lo naik. Carilah nana. Tapi boleh nam budak laki-laki kau juga gagah lo je. Kanya dulu nan cinta nan tak mah. Makanya walaupun nan budak kau tadi kayu, walaupun budak nan laki-laki kau kayu, nyo budak punya kayu, tapi bini adalah perempuan yang merdeka yang kaya. Tu bini tadi nama bagian tu, mau zakat fitrah. Berkata imam di dalam kitab Bahar, jikalau gaib suami, gaib kau mungkin dalam perjalanan jauh apa yang pula maka bagi istri boleh mengutangkan nafkahnya istri karena darurat. Contohnya suami dalam perjalanan untuk kebutuhannya sehari-hari nafkah itu di mana butang dulu. Nanti melaporkan pula lain. Itu tapi tidak atas zakat fitrahnya. Untuk zakat fitrah itu nak dulu dipotong tangan dulu. Kau suami gaib gua. Kalau untuk nafkahnya karena darurat, nanti istri kau tadi adalah bolehnya berhutang untuk nafkah. Nanti dibayar yang pula ini karena darurat. Tapi kalau suaminya gaib tak kata tadi zakat fitrah, silahkan dibayar zakat fitrahnya. Jadi nama bayar zakat fitrah artinya tidak boleh mampu tangan zakat fitrah tu maksudnya. Jadi tetap mukhatab dengan mengeluhan itu tadi, semisal istri pada harus berhutang bagi nafkah tapi tidak bagi fitrah. Kalau untuk nafkah bagi istri Joko tadi boleh diputangan. Tapi kalau untuk zakat fitrah tidak boleh diputangan dah. Itu beda. Kalau untuk nafkah boleh, tapi kalau untuk zakat fitrah tu langsung dibayar. Jadi seperti demikian pula setengahnya yang dibutuhkan. Wajib zakat fitrah atas orang yang disebutkan di atas asara itu jika mempunyai kelebihan dari kebutuhan pokok orang tanggungannya. Nyo dalam berumah anak di rumah tu balimo. Barang kebutuhan sehari di balimo tu. Sehari satu ibu. Jika lebih dari kebutuhan pokoknya dari 100.000 itu tadi, balimo 120. Lebih dari 120 itu tadi, baru di situ menjadi wajib zakat fitrah. Tapi untuk kebutuhan pokoknya jangan cukup dia lain. Kebutuhan pokoknya 120. Kemudian aja baru 120 nya. Dah cukup dah nak balabiah dah. Maka lu wajib dia zakat fitrah lah. Jadi syaratnya lah ada kelebihan dari kebutuhan pokoknya dalam satu hari itu. Biasa kan keluarga kurang mampu itu tadi, yang kamu menerima zakat fitrah itu. Dari himpunan zakat fitrah itu tadi, balabiah lo dari kebutuhannya. Kalau balabiah apa itu? Wajib lo yang membayar zakat fitrah. Lah termasuk beko atau wajib memenuhi tanggungan dari dirinya sendiri dan lainnya. Untuk dirinya lah terpenuhi, termasuk anak-anaknya pada hari raya dan malamnya hari raya. Jadi sampai hari raya termasuk aja lain terpenuhi lo balabiah lo biaya untuk membeli baju lah do. Kemudian sampai tinggal untuk kebutuhan kok adonan menjadi kebutuhan sandang pangan papan tadi. Termasuk juga adalah berlebih lo dari biaya pembantu yang ia butuh terhadap pembantu tersebut. Artinya adalah
kebutuhan makanan seharian, kemudian adalah kebutuhan pakaiannya, kemudian cek lain berlebih lo cek lain dari utang. Kalau dia utang, ya utang itu utang oleh utang orang gini utang kipi angin utang ikut utang sada utang, dia utang dalam bentuk pokok kok yang darurat untuk kebutuhan pokok ya bare utang. Itu pengusaha itu utang kan mah. Tanyaan utang itu adalah utang yang sifatnya untuk memenuhi kebutuhan pokok ndak utang dong. Ditanya pengusaha-pengusaha gadang tu nak dunia ndak utang tu. Jadi ada di LHKP itu, LHKP laporan hasil kekayaan itu PT sekian triliun, utangnya sekian loh, banyak loh utang ya. Kadang-kadang awak di kampung kalau ada butuh utang kadang. Iya tu nama utang berbuat mah. Oto utang, umah, le, ape utang le, utang je. Kredit nyono utang nasa kata dah utang dari kebutuhan pokok Karena di siko disebutkan yang namanya utang tadi annad daina la yamna'u wujubal fitrati. Sebenarnya utang itu tidak mencegah kewajiban dari fitrah, tetapi disyaratkan keadaannya itu adalah berlebih dari utangnya. Itu aja tuh. Apakah utang itu mencegah dari zakat fitrah? Tidak disebutnya di sini. Tetapi perlu dipahami bahwa yang sebenarnya itu tidak disyaratkan keadaannya berlebih dari utangnya, walaupun bagi adami kau menceritakan bahwa nan utang kau tadi kan dengan faktor takak ini namanya kalau orang lah punya gaji, orang bank tu mantan utang. Dia prospek apa? Kau jaga biti tu. Ambil je lah, pinjam je lah je. Bilo je je. Walaupun sebenarnya utang tu adalah dijanjikan. Dijanjian utang tadi ke pembayarannya sekalipun reda pemiliknya dengan mentakhir. Itu kaji awak. Jadi syarat wajibnya zakat fitrah itu tadi ada berlebih dari kebutuhan pokok dari keluarganya, kemudian dari kebutuhan pakaiannya, termasuk tempat tinggalnya, termasuk kalau dia punya pembantu, berlebih dari itu, termasuk berlebih dari utang. Utangnya adalah 1,000 peti balabih dari utang itu tadi. Wajibnya membayar zakat fitrah. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan lain? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.